Bab 431, Surat Tantangan. Ye Chen melihat sertifikat tanah di tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bai Lixiong pergi terlalu cepat. Sebenarnya ada satu hal lagi yang tidak dia katakan. Ketika lelaki tua itu membawa Mu Waning pergi, dia melihat sebuah token giok tergantung di pinggang lelaki tua itu. Ye Chen pernah melihat token giok itu sebelumnya. Itu adalah simbol sebuah sekte di Pegunungan Kunlun. Saat itu, Ye Chen telah melangkah ke Pegunungan Kunlun karena sekte lelaki tua itu hanya fokus pada jalur medis dan jalur tidak lazim lainnya. Tidak cocok bagi Ye Chen untuk mengembangkan seni bela diri. Ini juga salah satu alasan mengapa keterampilan medis Ye Chen luar biasa. Orang tua itu tahu bahwa Ye Chen bertekad untuk membalas dendam, jadi dia membawanya ke berbagai sekte di Pegunungan Kunlun untuk menjadi murid mereka. Namun, dia disambut dengan ejekan tanpa ampun. Tak satu pun sekte di Pegunungan Kunlun bersedia menerima Ye Chen, karena ia telah diuji memiliki akar fana. Menurut mereka, Ye Chen tidak akan pernah bisa mencapai alam persatuan seumur hidupnya. Oleh karena itu, mengizinkan seseorang seperti itu untuk bergabung dengan sekte mereka hanya akan merusak reputasi mereka. Ye Chen dengan jelas mengingat wajah arogan itu. Di mata mereka, seseorang dengan akar fana tidak layak memasuki Pegunungan Kunlun. Namun, Ye Chen telah menantang rintangan dan mencapai ranah persatuan, dan ini hanyalah permulaan. Setelah ditolak oleh semua sekte seni bela diri, lelaki tua itu hanya bisa membawa Ye Chen ke tempat lain di mana pembunuhan dan perkelahian dipuja. Tempat itu dikenal sebagai api penyucian para pejuang penakluk. Orang tua itu mengira Ye Chen tidak akan bertahan lebih dari 10 hari di dalam sana, dan bahkan percaya bahwa Ye Chen akan mati. Namun, dia melakukannya. Embusan angin dingin bertiup lewat dan Ye Chen tersadar kembali. Dia memandangi langit berbintang di ibu kota dan bergumam, ketika masalah di ibu kota sudah diselesaikan, inilah waktunya untuk kembali ke Pegunungan Kunlun dan mengambil kembali hutangku. Saya ingin tahu apakah orang-orang itu baik-baik saja. Orang tua itu seharusnya sedang berbaring di kursi goyang dan bersantai sekarang, sementara Ji Siking, dia seharusnya sudah menjadi seorang ahli yang dijunjung oleh banyak orang di Pegunungan Kunlun. Ya, tempat seperti apa Pegunungan Kunlun itu? Siapa Ji Siking? Zuya bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia secara naluriah merasa bahwa Ji Siking adalah nama perempuan dan dia sangat penting bagi Tuan Ye. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju Porse. Dia hanya seorang teman. Ayo pergi. Itu terlambat. Sudah waktunya untuk kembali. Baiklah, Tuan Ye. Karena Ye Chen menolak memberitahunya, dia tidak akan mendesaknya lebih jauh. Namun, sedikit kekecewaan muncul di mata Zuya, yang menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, di Pegunungan Kunlun. Di atas istana misterius, awan gelap berkumpul dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit. Pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya mendengar keributan itu dan bergegas keluar, menatap ke pintu istana. Mereka menahan napas seolah sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke langit dari dalam istana. Seekor burung Phoenix ilusi bergegas keluar dan langsung menuju ke langit. Burung Phoenix berkicau, dan bintang-bintang tampak bergerak. Melihat pemandangan ini, para pemuda dan pemudi mengepalkan tangan mereka erat-erat, darah mereka mendidih. Kakak senior Ji telah menerobos lagi. Ini adalah ketujuh kalinya tahun ini. Ini terlalu menakutkan. Apakah dia masih manusia? Jangan lupa bahwa kakak senior Ji adalah salah satu dari 10 jenius di Pegunungan Kunlun. Dia memiliki akar spiritual yang menantang surga, jadi siapa yang bisa menandinginya? Sebenarnya ada burung Phoenix ilusi kali ini. Mungkinkah itu kakak senior? Ji telah maju ke ranah besar kali ini. Kakak senior Ji adalah harta karun sekte kami. Tidak, dia adalah harta karun seluruh Pegunungan Kunlun. Tentu saja, dia juga Dewi sempurna di hatiku. Andai saja kakak senior Ji mau mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Berhenti bermimpi. Selain berkultivasi, dia tidak peduli pada siapapun atau apapun. Kalau begitu kamu salah. Kakak senior Ji hanya tertarik pada Ye Chen. Apakah kamu lupa seberapa banyak kakak senior Ji berbicara tentang sampah itu dalam 5 tahun terakhir? Bagaimana kakak senior Ji bisa begitu peduli pada seseorang yang hanya memiliki akar fana? Saya benar-benar tidak dapat memahaminya oleh Peking. Kultivasi dan bakat saya berkali-kali lebih baik daripada orang itu. Saat semua orang berdiskusi,
suara dingin terdengar dari dalam. Siapapun yang berani membicarakan orang lain di belakang mereka akan menanggung akibatnya. Jika kamu benar-benar ingin mengatakannya, datang dan katakan di depanku. Begitu dia mengatakan itu, pria yang menyebut Ye Chen sebagai sampah memuntahkan seteguk darah, dan dia jatuh ke tanah. Semua orang tersentak saat melihat ini, dan mereka segera berhenti berbicara. Di kedalaman istana, Ji Siking membuka matanya dan perlahan menghembuskan udara keruh. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Dia pergi ke jendela dan melihat bintang-bintang di atas, sambil bergumam, aku ingin tahu apakah dia berhasil mencapai alam persatuan. Energi spiritual di Huaxia tipis, dan sangat sulit bagi orang biasa untuk menerobosnya. Saya harap dia mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Huaxia, kediaman keluarga Lin di ibu kota. Kedua tetua aliansi darah duduk di kursi kehormatan, sementara Lin Juelong dan Pastor Lin duduk di samping. Seorang pria kekar berdiri di tengah ruang tamu, memancarkan aura bela diri yang kuat. Lambang di dadanya adalah lambang kam berdarah besi. Duan Chengfeng, Pastor Lin menangkupkan tangannya dan berkata dengan antusias. Saya telah mendengar banyak tentang Anda. Bolehkah saya tahu apa yang membuat Anda datang secara pribadi? Keluarga Lin masih harus menghormati kam berdarah besi, dan orang itu. Duan Chengfeng mengeluarkan surat tantangan dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Juelong. Dia berkata dengan serius, ini adalah surat tantangan yang ditulis secara pribadi oleh orang itu. Tuan Lin, terima tantangannya. Lin Juelong dan Pastor Lin sedikit terkejut saat mendengar ini. Lin Juelong setara dengan ahli nomor 1 di Huaxia, namun sebenarnya ada seseorang yang cukup berani untuk menantangnya. Apakah orang ini sedang mencari kematian? Sekalipun ada pakar tersembunyi di Huaxia, karena pakar tersembunyi tersebut tidak peduli dengan pemeringkatan, mereka tidak tertarik dengan tantangan semacam itu. Oleh karena itu, tidak mungkin salah satu dari mereka. Lin Juelong mendengus dingin, mengambil surat tantangan, dan merobeknya. Lin Juelong, Ye Chen menantangmu bertarung di arena seni bela diri. Tatapannya langsung beralih ke nama itu. Tanggalnya adalah lusa, dan penantangnya sebenarnya adalah Ye Chen. Pastor Lin melihat ekspresi Lin Juelong sedikit aneh dan bertanya, siapa yang mengeluarkan tantangan? Lin Juelong mencibir dan melepaskan ki aslinya, merobek surat tantangan. Siapa lagi? Aku akan membunuh semut ini. 5 tahun lalu, aku bisa dengan mudah menghancurkannya, dan kali ini tidak akan ada bedanya. Setelah mendengar ini, Pastor Lin berkata dengan heran, Ye Chen. Lin Juelong mengangguk dan berdiri. Dia memandang Duan Chengfeng dan berteriak, surat tantangan ini menyelamatkan hidupnya. Awalnya aku ingin pergi dan membunuhnya secara pribadi hari ini atau besok, tapi karena dia ingin mempermalukan dirinya sendiri, aku akan menyetujui permintaannya. Beritahu dia bahwa saya, Lin Juelong, menerima tantangan ini. Bab 432, Waktu Bermain. Dari sudut pandang Lin Juelong, membunuh Ye Chen semudah menghancurkan seekor semut. Jika dia tidak menerima tantangan Ye Chen kali ini, orang lain pasti akan berpikir bahwa dia takut pada Ye Chen, dan itu tidak bisa diterima. Duan Chengfeng mengangguk puas. Tugasnya bisa dianggap selesai. Dia berkata, lusa, orang itu mungkin juga secara pribadi menyaksikan pertempuran itu. Saya harap keluarga Lin Anda tidak akan mengabaikan kehormatan pertarungan yang adil. 1. Kemudian, Duan Chengfeng melihat kedua ahli aliansi darah. Hal yang sama berlaku untuk aliansi darah. Ini bukan pegunungan Kunlun. Salah satu tetua aliansi darah tidak menyangka pria kekar ini berani mengancamnya. Saat dia hendak berdiri, tetua aliansi darah lainnya menekan bahunya. Duan Chengfeng tidak takut sama sekali. Pandangannya kembali tertuju pada Pastor Lin. Satu hal terakhir, pemimpin saya secara pribadi akan datang ke keluarga Lin untuk bernegosiasi dengan Anda besok. Kamu harusnya hadir di sini besok, kan? Pastor Lin tertegun dan mengerutkan kening. Dia mencari keluarga Lin kita. Mengapa? Duan Chengfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu detailnya. Ini rahasia. Saat Anda bertemu dengannya besok, kebenaran akan terungkap. Ini sudah sangat larut, jadi aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Selamat tinggal. Duan Chengfeng keluar setelah dia selesai berbicara. Setelah dia pergi, aula menjadi sunyi. Anak itu sebenarnya ingin menantangmu. Seorang tetua dari aliansi darah mendengus dengan jijik. Menurutnya,
Lin Juelong dapat dianggap sebagai salah satu talenta terbaik dari aliansi darah, dan memiliki potensi besar. Kalau tidak, dia tidak akan direkrut ke dalam aliansi darah oleh seorang tetua. Namun, anak sembarangan ini sebenarnya ingin menantang Lin Juelong. Itu sungguh konyol. Lin Juelong mencibir, "Tuan, dia hanya sampah. Aku bahkan tidak memerlukan 3 gerakan untuk membunuhnya. Pada saat itu silahkan datang ke arena pencak silat untuk menyaksikannya. Saya akan melumpuhkan anggota tubuhnya, dan ketika dia berada di ambang keputusasaan, kita bisa menanyainya dan mendapatkan jawaban yang kita perlukan." Tetua dari aliansi darah mengangguk. "Sangat baik. Saya percaya pada kekuatan Anda. Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan cahaya bulan." Namun, pada saat ini, tetua lain dari aliansi darah mengerutkan kening dan berkata, "Saya khawatir segalanya tidak sesederhana itu. Orang tersebut bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Karena orang itu secara pribadi mengeluarkan surat tantangan, itu berarti dia memiliki pendapat yang tinggi terhadap Ye Chen. Juga, jangan lupa bahwa dia berada di dalam dengan pembuluh darah naga selama 2 hari. Tidak ada orang biasa yang bisa melakukan itu. Selain itu, kami belum mengetahui sekte mana yang ada di balik anak ini. Baru-baru ini, saya bertanya-tanya untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ye Chen dari sekte seni bela diri di Pegunungan Kunlun. Yang aneh adalah di antara begitu banyak murid sekte, tidak ada satupun yang bernama Ye Chen, bahkan tidak ada satupun orang dengan nama yang sama. Ini agak aneh. Apapun yang terjadi, Juelong, kamu tidak bisa meremehkan lawanmu dalam pertarungan. Yang terbaik adalah berhati-hati. Ketika Lin Juelong mendengar ini, dia menyipitkan matanya. Meski begitu, kepercayaan dirinya tidak goyah. "Tuan, Anda terlalu khawatir. Di hadapan kekuatan absolut, tidak ada yang bisa dilakukan anak itu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, aku akan tetap menghancurkannya." Tetua dari aliansi darah menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak mengatakan apapun lagi. Saat fajar, di apartemen guru universitas, Ye Chen makan 30 pangsit sebelum pergi ke ruang tamu untuk beristirahat. Tak perlu dikatakan lagi, makanan ibunya dan Sun Yi terasa sangat enak. Kulkas 2 pintu di apartemen itu hampir penuh dengan pangsit. Apartemen itu memiliki 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Ye Chen punya 1, Jiang Rong punya, sedangkan yang terakhir dibagi antara Xia Ruoxue dan Sun Yi. Kedua gadis itu menginap semalam. Jiang Rong tahu bahwa hubungan antara Ye Chen dan kedua wanita itu ambigu. Namun, dia tidak menanyai mereka tentang hal itu dan langsung masuk ke ruangan untuk berkultivasi. Bagaimanapun, dia tidak sabar untuk memiliki cucu secepatnya. Selain itu, dia sangat menyukai kedua gadis itu. Tampaknya putranya memiliki selera wanita yang luar biasa. Namun, dia tidak tahu siapa yang akan dipilih Ye Chen pada akhirnya. Akan lebih baik jika Ye Chen menikahi keduanya. Sebelum berkultivasi, Jiang Rong memanggil Ye Chen ke kamarnya dan memperingatkannya dengan serius. "Chen kecil, kamu tidak diperbolehkan menindas kedua gadis itu. Ibu sudah berjanji untuk melindungi mereka. Jika kamu menindas salah satu dari mereka, aku akan menghajarmu." Ye Chen tersenyum dan mengangguk berulang kali. Bagaimanapun, orang yang paling ditakuti Ye Chen saat ini adalah ibunya. Ye Chen kembali ke ruang tamu. Xia Ruoxue sudah mandi, sementara Sun Yi sedang duduk di sofa dengan piyamanya, meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Dia terlihat sangat cantik. "Chen kecil, kemarilah. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia." Sun Yi mengulurkan tangannya, dan matanya dipenuhi kegembiraan. "Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan ketika Anda meninggalkan provinsi Jiangnan?" Ye Chen memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. "Saya lupa." Ye Chen duduk di sofa dan menoleh. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" Sun Yi perlahan mendekat ke telinga Ye Chen, napas hangatnya menarik hati sanubari Ye Chen. Sun Yi memutar matanya ke arah Ye Chen dan berkata dengan lembut, "Kamu bahkan tidak dapat mengingat ini. Aku sudah memikirkan namamu dengan sia-sia. Sebenarnya, malam ini, Ruoxue dan aku tidak akan tidur di kamar kosong itu. Hehe, kami ingin tidur di kamarmu." Ye Chen tercengang dan tanpa sadar memikirkan sesuatu. Dia tahu bahwa Sun Yi sangat berani, tapi dia tidak menyangka Xia Ruoxue akan menyetujuinya juga. Ini sama sekali berbeda dengan kepribadiannya. Sun Yi secara alami mengetahui apa yang dia pikirkan dan berkata, "Saya bertaruh dengan Ruoxue."
Sejak dia kalah, dia secara alami harus mendengarkan saya. Namun, jangan pernah berpikir untuk melakukan hal buruk malam ini. Anda hanya bisa memeluknya untuk tidur. Anda tidak dapat melakukan hal lain. Bibi juga ada di sini, jadi jika terlalu banyak kebisingan, kami tidak akan bisa menyembunyikannya darinya. Sun Yi hendak mengatakan sesuatu ketika pintu kamar mandi bergerak. Bibir merahnya mencium pipi Ye Chen dan dia berlari menuju kamar mandi. Chen kecil, aku akan mandi. Setelah saya selesai, giliran Anda untuk mandi. Yang harus kamu lakukan malam ini adalah melayaniku dengan baik, hehe. Sun Yi langsung masuk ke kamar mandi dan Xia Ruoxue keluar. Ujung rambutnya masih basah dan dia menyekannya dengan handuk. Meski mengenakan baju tidur, sosok anggunnya sangat menggoda. Xia Ruoxue melirik Ye Chen. Wajah cantiknya memerah. Dia tidak tahu apakah itu karena mandi atau karena apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan ke kamar. Namun, itu bukan kamar dia dan Sun Yi, tapi kamar Ye Chen. Bab 433, sedikit kejutan. Melihat Xia Ruoxue masuk ke kamarnya, Ye Chen membenarkan bahwa Sun Yi mengatakan yang sebenarnya. Apakah kedua gadis ini begitu berani sekarang? Tak lama kemudian, Sun Yi selesai mandi dan mengeringkan rambutnya. Dia mengedipkan mata pada Ye Chen dan tersenyum. Chen kecil, aku akan menunggumu di tempat tidur. 10 menit kemudian, Ye Chen selesai mandi dan memasuki kamarnya. Meskipun lampunya mati, sebagai seorang kultivator, dia secara alami dapat melihat dalam kegelapan. Xia Ruoxue dan Sun Yi berbaring miring, meninggalkan sisi yang lebih dekat keluar untuknya. Tempat tidurnya lebarnya 2 meter, jadi kedua gadis itu tidak memakan banyak tempat. Sun Yi menyipitkan matanya dan berpura-pura terengah-engah. Ye Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat selimut dan berbaring. Kedua gadis itu tidak bereaksi sama sekali. Jangan bilang kalian berdua sudah tidur. Ye Chen bertanya dengan tenang. Sun Yi dan Xia Ruoxue tetap diam, tapi Ye Chen melihat mata mereka terbuka dalam kegelapan. Dia bahkan bisa merasakan jantung mereka berdetak kencang. Sudut mulut Ye Chen melengkung. Dia membalikkan badan dan memeluk Sun Yi. Kamu benar-benar tertidur. Ye Chen mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di pinggang Sun Yi. Dia terus meluncur dengan lembut ke tubuh Sun Yi. Sun Yi ingin menahannya, tapi akhirnya tertawa terbahak-bahak. Chen kecil, kamu menindasku. Aku akan memberitahu Bibi. Sepertinya kalian belum tidur. Ye Chen tersenyum dan berkata. Kamu membangunkanku. Pada saat ini, Xia Ruoxue, yang selama ini diam, angkat bicara. Yi kecil, biarkan dia tidur di tengah. Saya akan membantu Anda mengawasinya. Jika dia pindah, kami akan menemui Bibi dan mengadu. Kedua gadis itu menyebut nama Jiang Rong seolah itu semacam jimat. Sun Yi menggulingkan tubuh Ye Chen dalam kegelapan, menyebabkan pikirannya menjadi liar. Segera, Ye Chen terjepit di antara kedua gadis itu, dan bisa dengan jelas merasakan sentuhan kulit mereka. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tetaplah seorang pria berdarah panas, dan memiliki kebutuhan dan keinginan fisiologis. Pergi tidur. Anda masih harus bangun pagi besok. Akan ada banyak peluang lain kali, kata Xia Ruoxue ringan. Dengan itu, dia menutup matanya, dan hanya suara nafas samar yang terdengar. Lebih penting lagi, Xia Ruoxue memegang erat tangan kiri Ye Chen dengan kedua tangannya, takut Ye Chen akan mengacaukan segalanya. Chen kecil, Ruoxue sudah berbicara, jadi sebaiknya kamu tidur saja. Sun Yi mendekat ke telinga Ye Chen dan meniupnya dengan lembut. Dalam kegelapan, Sun Yi menunjukkan senyuman lega. Tidak mudah bagi Xia Ruoxue untuk menerima hal semacam ini. Jika dia tidak ada, sesuatu akan terjadi di antara mereka berdua. Terlebih lagi, sangat sulit bagi Xia Ruoxue untuk menerima kenyataan bahwa mereka berdua bersama pria yang sama. Namun, bisa tidur bersama berarti mereka telah membuat kemajuan, dan Sun Yi yakin Ruoxue akan segera menyetujuinya. Apalagi, dia telah menguji apartemen kedap suara pada siang hari. Memang tidak bagus. Malam itu sunyi. Ketika Ye Chen bangun, dia menemukan bahwa Sun Yi tidak lagi berada di sisinya. Xia Ruoxue, sebaliknya, mengenakan pakaian kasual dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Bagaimana tidurmu kemarin? Ye Chen mengangguk. Tidak apa-apa. Kemana kamu akan pergi dengan pakaian seperti ini? Bibir Xia Ruoxue membentuk senyuman misterius.
Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mencium Ye Chen. Meskipun aku tidak memuaskanmu kemarin, aku harap kamu tidak marah. Tempat tidur ini terlalu kecil. Aku akan datang dan menemanimu ketika tempat tidurnya cukup besar. Juga, Sun Yi dan saya akan pergi ke pusat kota hari ini. Ada sesi negosiasi yang membutuhkan kehadiran kita. Ini sangat penting bagi kelompok keadilan surgawi. Jika Anda memiliki koneksi, Anda dapat meminta seseorang untuk membantu kami. Shen Haihua membantu, tetapi dia tidak memiliki pengaruh yang cukup. Mungkin dengan koneksi keluarga Xia, kita hampir tidak bisa mewujudkannya. Ye Chen mengangguk. Dia sebenarnya merasa sedikit bersalah karena kedua gadis itu yang menjalankan grup. Bagaimanapun, dia hanyalah pemimpin boneka. Ruoxue, kamu sudah bekerja keras. Xia Ruoxue tersenyum. Apa susahnya? Sun Yi dan aku bekerja untuk diri kami sendiri. Anda tidur dengan kami, jadi jangan menarik kembali kata-kata Anda. Kami juga punya bagian di grup, loh. Baiklah, aku tidak akan ngobrol denganmu lagi. Sudah hampir waktunya. Menurutnya, Ye Chen mungkin tidak berbuat banyak di ibu kota, karena dia terjebak di apartemen seperti ini. Mungkin ibu kota adalah tempat yang lebih sulit untuk dikembangkan. Namun, dia tidak mempedulikan hal itu. Yang dia ingin lakukan hanyalah memberi Ye Chen panggung besar. Setelah Xia Ruoxue pergi, Ye Chen memikirkan sesuatu dan menghubungi nomor Aula Kegelapan dan Lei Sui, meminta mereka untuk menangani masalah kelompok keadilan surgawi. Dengan jaringan dan koneksi mereka, seharusnya cukup mudah. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen mandi dan mengetuk pintu rumah ibunya. Bahkan dari luar, dia bisa merasakan aliran energi spiritual di dalam ruangan. Ibunya benar-benar telah menembus alam pembuka jiwa hanya dalam beberapa hari, yang sungguh terlalu mengejutkan. Kecepatan budidaya ini dianggap mengerikan bahkan di pegunungan Kunlun. Yang terpenting, ibunya sudah melewatkan usia terbaik untuk bercocok tanam. Namun, dia tahu bahwa dia berkultivasi dengan rajin demi dia dan ayahnya. Memikirkan hal ini, dia memegang sertifikat tanah yang diberikan Bai Lixiong dan mengetuk pintu. Besok adalah hari pertarungannya dengan Lin Juelong, dan pria itu mungkin akan mengirim ayahnya kembali. Artinya besok juga akan menjadi hari reuni keluarga mereka. Sebelumnya, dia ingin memberi kejutan pada ibunya. Energi spiritual yang melonjak di ruangan itu mereda, dan Jiang Rong keluar. Chen kecil, ada apa? Bu, ini untukmu. Ye Chen menyerahkan sertifikat tanah yang selama ini dipegangnya. Jiang Rong mengerutkan kening, tidak tahu tentang apa ini. Dia melihatnya sekilas dan secara kasar mengetahui bahwa itu adalah sertifikat tanah. Mungkinkah anaknya ingin membeli tanah untuk membangun rumah? Kemarin, dia juga mengetahui dari kedua gadis itu bahwa kelompok keadilan surgawi yang baru-baru ini muncul di berita adalah milik putranya, yang sangat mengejutkannya. Namun, ketika dia memikirkan tentang ramuan yang diberikan Ye Chen padanya ketika dia terluka hari itu, semuanya tampak masuk akal. Bab 434, Percaya Padaku. Tanpa disadari, putranya tidak hanya sangat kuat dalam seni bela diri, tetapi juga dalam hal keterampilan medis. Apakah Ye Chen melakukan diversifikasi ke real estate? Jiang Rong ingin mengatakan sesuatu, tetapi detik berikutnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan ketika pandangannya tertuju pada segel dan tanda tangan di sudut kanan bawah. Tangannya gemetar saat dia mengangkatnya. Apakah ini tanah Bai Lixiong? Bagaimana ini mungkin? Tentu saja, dia tidak mempercayainya pada awalnya. Bagaimanapun, bahkan keluarga Jiang tidak akan bisa mendapatkan sebidang tanah ini, apalagi putranya. Jiang Rong bahkan merasa seperti sedang bermimpi. Chen kecil, apakah ini tanah itu? Bai Lixiong setuju. Bagaimana mungkin? Ye Chen mengangguk. Bu, ini hal pertama yang ingin kukatakan padamu. Selama beberapa hari terakhir, saya pergi untuk menangani masalah ini. Sertifikat tanah ini secara pribadi diberikan kepada saya oleh Bai Lixiong. Jiang Rong masih sedikit bingung. Bayangan putranya dan Bai Lixiong mengobrol dengan gembira muncul di benaknya tanpa sadar. Rasanya sangat tidak nyata. Ye Chen kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menjamin Bai Lixiong menyerah atas sebidang tanah yang telah dia jaga selama bertahun-tahun. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya masih melekat di benaknya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Bu, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Jika tidak ada yang salah, ayah akan kembali besok, kata Ye Chen dengan tenang.
Meskipun dia bersemangat, dia tetap berbicara seolah itu adalah hal yang normal. Jiang Rong menahan napas. Dia tidak mengatakan apapun. Dia menatap mata Ye Chen, mencoba mengetahui apakah putranya sedang bercanda atau tidak. Namun, dia melihat bahwa dia bersikap sangat serius. Keluarga Lin bersedia melepaskan ayahmu. Ye Chen mengangguk. Beberapa hal tidak sesuai dengan keinginan mereka. Satu hal terakhir, besok adalah pertarunganku dengan Lin Juelong di arena seni bela diri, dan aku akhirnya akan menyelesaikan dendam sejak saat itu. Ye Chen tidak perlu menyembunyikannya, karena cepat atau lambat ibunya akan mengetahuinya. Ibunya hanya akan khawatir jika dia mendengarnya dari orang lain, jadi jika dia mengatakannya secara pribadi akan memberinya rasa percaya diri. Jika dua hal pertama membuat pikiran Jiang Rong kosong, kalimat terakhir Ye Chen seperti sambaran petir yang menghantam hatinya. Tidak, kata Jiang Rong dengan tegas. Dia tahu betapa kuatnya Lin Juelong, karena dia telah menyelidikinya baru-baru ini. Tidak hanya orang ini sangat kuat, tetapi meskipun dia berada di peringkat kedua dalam peringkat Grandmaster Huaxia, banyak orang berpikir bahwa Lin Juelong memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat pertama. Putranya baru berlatih seni bela diri selama 5 tahun. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chen begitu kuat, tidak diragukan lagi dia akan mati jika melawan Lin Juelong pada saat ini. Dia tidak ingin putranya berada dalam bahaya. Chen kecil, kamu tidak boleh pergi ke arena seni bela diri besok. Anda belum pernah melawan Lin Juelong sebelumnya, jadi Anda tidak tahu seberapa kuat dia. Saya telah mengumpulkan informasi baru-baru ini. Teman saya dari Provinsi Huyan sudah berada di ibu kota. Dengan bantuannya, dan mungkin beberapa orang lainnya, kita seharusnya bisa melawan Lin Juelong. Aku tidak ingin kamu melakukan hal bodoh. Juga, Jiang Rong hendak mengatakan sesuatu ketika telepon di sakunya berdering. Peneleponnya adalah Jiang Jianfeng. Dia menekan tombol jawab dan segera mendengar suara cemas Jiang Jianfeng. Kak Rong, mengapa Ye Chen dan Lin Juelong setuju untuk bertarung di arena seni bela diri? Keluarga Lin juga diam-diam mengawasi kalian berdua, jadi mereka mungkin tidak akan membiarkan kalian pergi. Arena seni bela diri telah memulai persiapan, dan banyak taruhan yang dikeluarkan di pasar gelap. Masalah ini benar-benar meledak. Baru pada saat itulah Jiang Rong menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia melirik Ye Chen yang tenang dan bertanya pada Jiang Jianfeng, dengan kata lain, kita bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menolak. Haruskah Chen kecil menerima tantangannya? Sejak zaman dahulu, arena pencaksilat telah menjadi tempat penyelesaian perselisihan. Tidak mungkin dia menolak, apalagi tantangan ini dikeluarkan secara pribadi oleh Ye Chen. Orang itu juga seorang saksi. Tuan tua itu berbicara kepadaku hari ini. Jika Ye Chen bersedia menyerahkan teknik seni bela diri itu, dia mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa Ye Chen jika keadaan menjadi sia-sia. Kalau tidak, dia tidak akan mengangkat satu jari pun. Kakak kedua, tunggu aku. Jangan menutup telepon dulu. Saya harus mempertimbangkan tawarannya untuk sementara waktu. Jiang Rong meletakkan teleponnya dan menatap Ye Chen. Meski dia mempercayai putranya, dia tidak menyangka putranya akan mengambil keputusan mendadak seperti itu. Terlebih lagi, sepertinya semua orang berpikiran sama seperti dia. Ini bunuh diri. Chen kecil, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Seberapa yakin Anda memenangkan pertempuran ini? Ye Chen mengulurkan tinju, tapi tidak mengatakan apa-apa. Nol, nada bicara Jiang Rong mencela. Salah, Bu. Karena saya memiliki kepercayaan diri untuk memberikan tantangan, saya tentu yakin bahwa saya bisa membunuh Lin Juelong besok. Awasi aku saja besok, Bu. Setelah pertempuran selesai, kita akan bertemu kembali dengan ayah. Bahkan jika Lin Juelong sangat kuat, meskipun dia berasal dari pegunungan Kunlun, neraka, atau surga, itu tidak masalah. Saya siap untuk pertempuran ini, dan kekuatan yang saya miliki jauh melampaui imajinasinya. Bu, kamu hanya perlu percaya padaku sekali ini saja. Aku akan menjatuhkan Lin Juelong besok. Pada saat ini, Ye Chen dipenuhi dengan keyakinan. Jiang Rong melirik Ye Chen dan mengertakkan gigi. Dia mengangkat telepon dan berkata kepada Jiang Jianfeng, bantu saya menolak tawaran orang tua itu. Kami tidak membutuhkan bantuannya. Saat ini, Jiang Rong memilih untuk percaya pada putranya. Dia tidak akan kalah. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Ye Chen tidak akan pernah berbohong tentang masalah serius seperti ini. Chen kecil,
Aku hanya punya satu permintaan. Tidak peduli apa hasilnya besok, kamu harus meninggalkan arena hidup-hidup, mengerti? Jangan khawatir. Ye Chen mengangguk. Aku masih menginginkan ikan rebus buatan ayah. Tidak lama kemudian, ponsel Ye Chen berdering. Sekilas, dia tahu tentang apa ini. Itu tentang pertarungan di arena pencak silat besok. Setelah sekitar selusin panggilan telepon, Ye Chen sedikit kesal, jadi dia berhenti menjawab panggilan tersebut. Bab 435, Negosiasi. Kediaman keluarga Lin, di ruang pertemuan. Bai Lixiong bersama dua ahli di sini. Pada saat ini, luka-lukanya hampir sembuh total, dan dia hampir mampu mengerahkan kekuatan penuhnya. Jika dia tidak melawan begitu banyak orang pada hari itu, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dari segi kualifikasi atau kekuatan keseluruhan, dia bahkan lebih kuat dari Lin Juelong. Pastor Lin melirik Bai Lixiong dan menyipitkan matanya. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Mengapa saya tidak meminta para pelayan menyiapkan makanan lezat agar Anda dapat membuat diri Anda nyaman terlebih dahulu? Bai Lixiong menggelengkan kepalanya. Dia di sini bukan untuk membuang waktu. Tidak perlu untuk itu. Saya datang ke sini untuk satu hal. Serahkan Ye Tianzeng. Murid Pastor Lin dan Lin Juelong mengerut ketika mendengar ini. Mereka tidak menyangka Bai Lixiong datang untuk masalah ini. Selain itu, mereka belum mendapatkan rahasianya dari Ye Tianzeng, jadi bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Pastor Lin segera menjawab, Bai Lixiong, kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Aku bahkan tidak tahu siapa Ye Tianzeng. Bagaimana saya bisa menyerahkannya? Bai Lixiong mendengus dingin. Lin Hao, hanya ada sedikit dari kita di ruangan ini. Anda tidak perlu menyembunyikannya. Saya di sini hari ini untuk bernegosiasi dan berharap kita bisa tetap bersahabat. Bahkan jika keluarga Linmu adalah keluarga teratas di dunia seni bela diri Huaxia, bukan tidak mungkin bagiku untuk berurusan dengan keluarga Linmu. Selain itu, kamu harusnya tahu betul bahwa Huaxia masih memiliki wali. Kata-kata Bai Lixiong mengandung sedikit ancaman. Menurutnya, Ye Chen tidak hanya menyelamatkan dia dan putrinya, tetapi juga mengungkapkan kemana perginya istrinya. Oleh karena itu, tidak peduli apa, dia harus melindungi Ye Tianzeng. Lin Hao dan Lin Juelong keduanya berdiri. Pernyataan yang mengesankan. Bai Lixiong, bisakah aku menganggap ini sebagai ancaman? Bai Lixiong mengangguk. Jika kamu ingin mengambilnya seperti itu, boleh saja. Sekarang, Ye Tianzeng terlibat dalam rahasia Huaxia, jadi dia harus diserahkan. Jika keluarga Anda tidak tahu apa manfaatnya, meskipun Huaxia harus menanggung akibatnya, Anda sudah bisa membayangkan siapa yang pada akhirnya akan lebih menderita. Bai Lixiong memutuskan untuk mengambil sikap kuat sejak awal. Kalau tidak, akan sangat sulit menekan keluarga Lin. Ekspresi Lin Juelong dan Lin Hao berubah, dan niat membunuh mereka hilang. Mereka tidak pernah mengira Bai Lixiong akan berani mengancam seluruh keluarga Lin. Bai Lixiong, kamu harus jelas bahwa jika kami ingin membunuhmu, bahkan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun kamu kuat, bisakah kamu dan beberapa ahli acak dari perkemahan berdarah besi menghentikan kami? Lin Hao dan Lin Juelong berjalan menuju Bai Lixiong. Selanjutnya, para ahli dari keluarga Lin juga melakukan pendekatan dengan nada mengancam. Bai Lixiong membanting meja rapat di depannya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kamu ingin membunuhku. Apa menurutmu aku penurut? Mengapa kamu tidak melihat situasi di luar sebelum mengambil keputusan? Lin Hao merasa ada yang tidak beres. Namun, saat dia hendak berbicara, seorang ahli keluarga Lin bergegas mendekat. Tuan, kediamannya telah dikepung. Mendengar hal tersebut, Lin Hao akhirnya menyadari bahwa Bai Lixiong kali ini serius. Kedua tetua aliansi darah tidak hadir hari ini, jadi jika konflik benar-benar terjadi, kerusakan yang akan diderita keluarga Lin tidak terbayangkan. Lin Hao ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, saya bisa menyerahkan Ye Tianzeng. Namun, saya punya syarat. Ye Chen harus selamat dari pertarungan besok di arena seni bela diri. Jika Ye Chen bahkan tidak selamat, bahkan jika aku menyerahkan Ye Tianzeng, aku masih akan menangkapnya lagi. Ini adalah kompromi terbesar yang bisa saya buat. Jika Anda tidak setuju, maka kami akan bertarung. Keluarga Lin saya telah berada di Huaxia selama bertahun-tahun, dan kami tidak boleh dianggap enteng. Bai Lixiong pergi ke sudut untuk menelepon.
Tidak lama kemudian, dia kembali dan mengangguk. Baiklah, jika Ye Chen kalah, Huaxia tentu saja tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, jika Lin Juelong kalah, Ye Tianzeng harus segera dibebaskan. Lin Juelong mendengus dingin. Dia akan kalah. Mustahil. Dia tidak hanya ingin menang, tapi dia juga ingin menyiksa Ye Chen. Jadi bagaimana jika Bai Lixiong dan orang itu mendukung anak ini? Di arena seni bela diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya kekuatan yang berkuasa. Pada saat yang sama, di pegunungan Kunlun, aula utama Sekte Pedang Segudang. Master Sekte Wan Jian dan para tetua berlutut di tanah, gemetar. Aura orang-orang ini sangat menakutkan, dan mereka memiliki status yang sangat tinggi di pegunungan Kunlun. Namun, saat ini, yang ada hanya ketakutan di hati mereka. Mereka bahkan tidak punya hak untuk mengangkat kepala. Di depan aula berdiri seorang pria bijak, yang membawa kotak pedang besar di punggungnya, dan berdiri di sana dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Dia seperti dewa. Itu adalah Chen Tianli. Tuanku, kami benar-benar tidak tahu bagaimana kami telah menyinggung Anda, tapi tolong tunjukkan belas kasihan. Sekte Wan Jian telah berdiri selama 10.000 tahun, dan saya tidak ingin sekte itu hancur di tangan saya bersedia memberikan apapun yang Anda inginkan kepada tuanku. Master sekte itu menjadi pucat saat suaranya yang ketakutan dan gemetar terdengar. Orang di depannya terlalu menakutkan. Pakar ini bisa menangani seluruh sekte sendirian. Faktanya, tekanan spiritualnya saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Lebih penting lagi, orang ini sepertinya akrab dengan seni bela diri Sekte Pedang Segudang. Master sekte takut ahli ini akan membunuh semua orang dan menghancurkan sekte tersebut secara tiba-tiba. Jika itu terjadi, bagaimana dia bisa menghadapi leluhur sekte tersebut di akhirat? Chen Tianli memandang dengan acuh tak acuh pada orang yang berbicara dan berkata, "Kapan saya mengatakan bahwa saya ingin menghancurkan sekte Anda?" Master sekte tercengang. "Lalu kenapa kamu datang ke Myriad Sword Sect?" Chen Tianli tersenyum dingin. "Saya hanya punya satu pertanyaan untuk Anda. Apakah Luo Jianxing adalah anggota sekte Anda?" Tuan, ekspresi Master sekte berubah drastis. "Luo Jianxing adalah pendiri sekte pedang segudang kami. Aku penasaran." Itu bagus. Chen Tianli berhenti sejenak, lalu mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Luo Jianxing adalah muridku yang tidak berguna. Namun, hari ini, saya datang ke sekte Anda untuk masalah lain." Seluruh aula menjadi sunyi. Pendiri sekte itu sebenarnya adalah murid orang ini. Bagaimana ini mungkin? Namun, ketika dia memikirkan betapa akrabnya ahli ini dengan teknik bela diri sekte mereka, sepertinya itu cukup masuk akal. Terlebih lagi, teknik bela diri mereka entah bagaimana tampak 100 kali lebih kuat ketika digunakan oleh ahli ini. Hal yang paling menakutkan adalah budidaya pihak lain. Seolah-olah mereka sedang menghadapi jurang tak berujung. "Tuanku, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke sini?" Master sekte gemetar. Chen Tianli mengeluarkan liontin batu giok, yang kemudian melayang di atas aula. Sebuah suara yang terdengar seperti guntur terdengar, "Di masa depan, jika Anda melihat seseorang memegang batu giok ini, perlakukan dia seperti Anda memperlakukan saya." Bab 436, Kemajuan Cepat. Semua orang dari Sekte Myriad Sword mengerutkan kening ketika mereka melihat liontin giok mengambang. Liontin giok itu sangat sederhana dan tanpa hiasan, dengan ukiran 6 pedang panjang di atasnya. Di belakang liontin giok, ada 3 kata. Master Pedang Segudang Dao. Mungkinkah pria misterius ini adalah Master Pedang Myriad Daos? Tiba-tiba, Master Sekte memikirkan sesuatu, dan dalam sekejap, sebuah lukisan muncul di tangannya. Ketika lukisan itu dibuka, mereka dapat melihat bahwa lukisan itu menggambarkan seorang lelaki tua dengan 6 pedang melayang di sekelilingnya. Yang aneh adalah ke-6 pedang ini persis sama dengan 6 pedang di liontin giok. Pandangan Master Sekte tertuju pada lelaki tua di lukisan itu. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Tianli. Selain perbedaan cara berpakaian dan gaya rambut, penampilan dan temperamennya persis sama. Pada saat ini, ekspresi Master Sekte berubah. Lukisan ini milik pendiri sekte tersebut, Luo Jianxing. Meskipun dia tidak tahu apa pentingnya lukisan ini, dikatakan bahwa sebelum Luo Jianxing meninggal, dia melindungi lukisan ini. Dia bahkan memberi tahu murid-muridnya bahwa lukisan ini sangat penting dan mereka harus melestarikannya bagaimanapun caranya.
Bahkan jika sekte tersebut menghilang, lukisan ini tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, Master Sekte akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Pria ini benar-benar master dari pendiri sekte tersebut. Menyadari hal tersebut, lapisan keringat mulai bermunculan di keningnya. Chen Tianli mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Dia mengepalkan tinjunya dan liontin giok itu kembali ke telapak tangannya. Apakah kamu menghafal liontin giok ini dan apa yang aku katakan? Tuan, saya akan mengingatnya, kata ketua sekte dengan hormat. Melihat liontin giok ini seperti melihatmu, guru. Kami tidak akan pernah melupakan ini. Baiklah, Chen Tianli mengangguk, dan kabut putih melonjak di sekelilingnya. Ini adalah salah satu hal yang bisa dia lakukan untuk Ye Chen. Karena masalah ini sudah selesai, sudah waktunya dia kembali. Dia juga penasaran dengan apa yang dilakukan anak itu di Huaxia, jadi sudah waktunya untuk kembali dan melihatnya. Kabut menghilang, dan Chen Tianli sudah tidak ada lagi, meninggalkan anggota sekte Myriad Sword yang tercengang. Tentu saja, Ye Chen tidak menyadari semua ini. Saat ini, dia dan Jiang Rong telah tiba di sebidang tanah. Kemarin, Ye Chen telah menguraikan rencananya untuk pengembangan tempat ini dan menugaskan Ye Lingtian untuk mengerjakannya. Saat mereka berdua tiba, daratan sudah ramai dengan aktivitas. Ratusan pekerja bekerja bersama di berbagai bangunan dan struktur. Fondasi sedang diletakkan, dan kerangka sedang dibangun. Aula, Tuan Ye. Seorang pria bertopi keras berjalan mendekat. Kulitnya gelap dan dia memiliki aura dari seorang seniman bela diri. Sangat efisien. Ye Chen bertanya dengan heran. Pria berhelm itu menyeringai. Ya, kami memulai konstruksi setelah menerima telepon Anda kemarin. Mendapatkan persetujuan pemerintah sangatlah mudah, dan beberapa perusahaan konstruksi terkenal di Huaxia bahkan menghubungi kami atas inisiatif mereka sendiri. Kami mengumpulkan beberapa tim dan mengonfirmasi cetak birunya. Kelompok pekerja ini adalah yang paling profesional di Huaxia. Tuan Ye, jangan khawatir. Pada siang hari, kelompok pekerja ini akan beristirahat dan kelompok pekerja lainnya akan melanjutkan perjalanan. Kami membayar 20 kali lipat gaji biasanya untuk mempercepat pembangunan. Jiang Rong tidak menyangka segalanya akan menjadi begitu efisien dan tanpa sadar bergumam, kalau begitu, bukankah itu akan selesai dalam seminggu? Pria berhelm itu tersenyum. Kita bahkan mungkin tidak membutuhkan waktu seminggu. Kami akan bekerja 24 jam sehari. Kami memiliki cukup pekerja, dan semua material sudah dikirim ke sini. Kami bahkan memiliki peralatan dan mesin terbaru dari Ruby Nation. Kami akan bisa menyelesaikannya paling lambat 4 atau 5 hari. Namun, kami masih memerlukan waktu untuk pekerjaan pasca konstruksi di area sekitarnya. Jiang Rong mengangguk. Dengan tenaga dan sumber daya sebesar itu, membangun tempat tinggal keluarga memang jauh lebih mudah. Kamu telah bekerja keras. Minumlah pil ini. Sebuah pil muncul di tangan Ye Chen dan dia membuangnya. Ketika pria berhelm melihat pil itu, napasnya menjadi cepat. Dia memegang pil di tangannya erat-erat dan buru-buru mengucapkan terima kasih, Tuan Ye. Setelah itu, Ye Chen dan Jiang Rong melihat sekeliling, dan merasa puas dengan semuanya. Tidak hanya sebidang tanah ini yang luas, tetapi juga terdapat pegunungan di sekitarnya dan sungai yang mengalir melaluinya. Ketika Ye Chen menerima cetak birunya kemarin malam, dia bahkan memperhatikan ada beberapa ruang budidaya di cetak biru itu. Semuanya terbuat dari magnetit untuk mencegah gangguan dan meminimalkan gangguan selama budidaya. Magnetit telah diangkut hari ini. Semua ini berjalan lancar sebagian besar karena keberadaan kelompok keadilan surgawi. Seperti kata pepatah, uang membuat dunia berputar, dan Ye Chen punya banyak uang. Dia sebenarnya mampu membangun 100 tempat tinggal ini, apalagi satu. Namun, Jiang Rong sedikit khawatir. Pembangunan di sini mungkin akan segera mengingatkan orang-orang tertentu, dan kemunculan keluarga Ye di ibu kota akan diketahui. Hal ini tentu akan berdampak pada kepentingan banyak orang. Tidak hanya keluarga Lin dan keluarga Jiang, tetapi banyak keluarga seni bela diri lainnya di ibu kota mungkin akan mengambil tindakan. Ini akan semakin diperparah jika Ye Chen menang dalam pertarungannya melawan Lin Juelong besok. Hasil seperti itu pasti akan menimbulkan gelombang di dunia seni bela diri Huaxia. Tentu saja, kebanyakan orang mengira Ye Chen tidak bisa menang. Jika dia kalah, sebidang tanah ini akan segera menjadi buruan bagi keluarga-keluarga ini. Chen kecil,
sebenarnya sangat mudah untuk mendirikan kediaman keluarga Ye, tapi sangat sulit untuk melindunginya. Setahu saya, sebidang tanah ini diidam-idamkan banyak keluarga. Bagaimanapun, hal itu dapat membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi keluarga-keluarga tersebut. Jika bukan karena pencegahan Bai Lixiong, keluarga-keluarga terkemuka di ibu kota itu pasti sudah lama memperebutkan tempat ini. Ye Chen tersenyum. Bu, jangan khawatir. Karena saya berani mendirikan kediaman keluarga Ye di sini, saya secara alami siap menghadapinya. Jika ada yang berani bertindak, maka tempat ini akan menjadi kuburan mereka. Jiang Rong hanya bisa mengangguk, lalu masuk ke mobil untuk kembali ke apartemen. Mobil belum melaju jauh ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Mata Ye Chen menyipit dan dia dengan cepat menyuruh pengemudi untuk berbalik. Ketika mobil melaju lagi, dia menyadari ada 6 hingga 7 Hummer yang diparkir di dekat Ye Residence. Salah satu Hummer yang dimodifikasi bahkan menabrak tembok yang setengah jadi, menghancurkan kerja keras yang telah dilakukan para pekerja. Tak hanya itu, 4 pekerja pun berlumuran darah. Mereka meringkuk di tanah dan memegangi luka mereka kesakitan. Ye Chen membuka pintu mobil dan bergegas keluar. Dia mengabaikan Hummer dan langsung menemui para pekerja yang terluka. Jari-jarinya membentuk segel dan cahaya redup menutupinya. Darah langsung berhenti mengalir. Pakar Dark Hall yang mengenakan helm pengaman juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas mendekat. Ye Chen memeriksa keempat pekerja yang terluka. Selain 1 orang yang mengalami luka berat, 3 orang lainnya hanya mengalami patah tulang atau luka ringan. Dia menghampiri pekerja yang terluka parah itu dan memberinya pil penyembuhan, yang menghentikan lukanya semakin parah. Bagaimana perasaanmu? Ekspresi pekerja itu sedih dan tidak nyaman. Dia mengertakkan gigi dan berkeringat. Dia tahu Ye Chen adalah bos di sini. Bos, rasanya tanganku tidak bisa merasakan lagi. Putriku masih kuliah, dan istriku masih perlu minum obat. Bagaimana jika aku tidak bisa bekerja? Bab 437, dia keluarga. Jarum perak muncul di tangan Ye Chen, yang ditancapkan ke lengan pekerja yang terluka. Yang terakhir langsung merasakan arus hangat menstimulasi lengannya, bahkan membuatnya merasa sedikit nyaman. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Ye Chen melirik pekerja lain dan berkata, bantu aku merawatnya. Baiklah, bos. Setelah melakukan semua ini, pandangan Ye Chen tertuju pada Hummer. Ketika pintu terbuka, beberapa orang keluar, beberapa pemuda dan pemudi, serta seorang pemuda berpenampilan angkuh dan 2 lelaki tua. Dari aura mereka, dapat diketahui bahwa mereka adalah seniman bela diri. Orang-orang tua itu berdiri di sisi pemuda itu untuk melindunginya. Mata mereka dipenuhi kewaspadaan dan kedinginan. Pakar dari Dark Hall dengan helm tiba pada saat ini. Matanya dingin ketika dia menatap orang-orang ini dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Mengapa Anda menghancurkan pekerjaan kami? Pemuda yang memimpin tidak memperhatikannya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah Bai Lixiong setuju dengan ini? Pemuda itu bernama He Jianqi, dan dia adalah putra tertua dari keluarga He. Keluarga He juga merupakan salah satu keluarga teratas di ibu kota. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Lin dan keluarga Jiang, mereka tidak bisa dianggap remeh. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa keluarga He tidak setara dengan keluarga Lin karena lokasinya. Begitu mereka mendirikan keluarga di tanah yang berharga, nasib mereka pasti akan berubah. Oleh karena itu, selama ini, keluarga He sangat tertarik dengan sebidang tanah ini. Mereka telah bernegosiasi dengan Bai Lixiong berkali-kali, dan bahkan menggunakan segala macam cara, tetapi tidak pernah berhasil. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, dan hanya bisa menghibur diri mereka sendiri karena tidak ada keluarga lain di ibu kota yang memiliki sebidang tanah ini. Namun, beberapa jam yang lalu, keluarga He menerima kabar bahwa pembangunan di sebidang tanah ini sebenarnya telah dimulai, dan juga dengan kecepatan yang pesat. Karena tidak bisa duduk diam, mereka bergegas mendekat. Pandangan He Jianqi tertuju pada ahli aula kegelapan dan bertanya, apakah Bai Lixiong menyerah pada sebidang tanah ini? Siapa di belakangmu? Keluarga yang mana? Pakar Dark Hall menunjuk ke arah Hummer dan berkata, keluarkan mobilmu dulu. Juga, mohon maaf dan berikan kompensasi kepada pekerja yang terluka. Jika Anda tidak mau, saya bisa melalui jalur hukum. He Jianqi sepertinya mendengar lelucon lucu dan berkata dengan terkejut, kamu ingin berbicara tentang hukum dengan saya.
Persetan kamu. Jawab pertanyaanku dulu. Begitu dia selesai berbicara, hembusan angin muncul saat dia mencoba menendang ahli Dark Hall. Kultivator dari Dark Hall tentu saja tidak bisa dianggap enteng. Dia berbalik dan membuka tangannya untuk meraih kaki pihak lain, tetapi saat dia hendak menggunakan kekuatan, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di sampingnya dan mengarahkan serangan telapak tangan ke bahunya. Bang! Pakar Dark Hall menerima serangan langsung dan mundur 6 langkah. Pada langkah ke-6, hembusan udara menutupi punggungnya dan menghentikannya. Dia berbalik dan melihat Ye Chen. Dia dengan cepat berkata, Hall Master. Saya akan menangani masalah ini, kata Ye Chen dengan tenang. Ya, Tuan Balai. Kultivator Dark Hall mundur sementara Ye Chen mendatangi He Jianqi. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? He Jianqi sangat tidak senang diajak bicara dengan nada seperti ini. Siapa kamu sebenarnya? Akulah yang mengajukan pertanyaan. Kamu pikir kamu siapa? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen pindah. Teknik Azure Dragon Phantom Body diaktifkan dan dia segera muncul di depan He Jianqi. Detik berikutnya, dia dengan santai menendang He Jianqi. He Jianqi tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba bergerak, dan kedua lelaki tua itu juga terkejut. Ye Chen terlalu cepat. Bang! Tendangan ini mendarat tepat di perut bagian bawah He Jianqi, membuatnya terbang. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya memelintir kesakitan. Bahkan beberapa tulang rusuknya tampak patah. Serangan mendadak Ye Chen mengejutkan semua orang. Tidak ada keraguan. Anak ini pasti sudah gila. Anak laki-laki dan perempuan lainnya dengan cepat membantu He Jianqi berdiri. Tuan Muda He, kamu baik-baik saja. He Jianqi mendorong semua orang menjauh dan mengambil pil dan meminumnya. Dia memelototi Ye Chen dan meraung, tidak bisakah kalian melihat apakah aku baik-baik saja? Sial! Elder Qiu, Elder Yu, tangkap kecil itu. Kedua lelaki tua itu mengangguk dan berjalan menuju Ye Chen. Saat itu, Jiang Rong yang berada di dalam mobil mengenali sekelompok orang tersebut. Dia segera keluar dari mobil dan mendekati Ye Chen. Chen kecil, kelompok orang ini berasal dari keluarga He di ibu kota. Saya pernah melihat kedua orang tua itu sebelumnya. Mereka tidak bisa diremehkan. Keluarga He di ibu kota juga dianggap sebagai keluarga seni bela diri tua di ibu kota, dan mereka adalah salah satu keluarga yang selalu tertarik dengan sebidang tanah ini. Dia tahu kepribadian Ye Chen dan berharap dia akan mundur sedikit. Bagaimanapun, sebagai seorang ibu, dia tidak ingin Ye Chen memiliki terlalu banyak musuh. Keluarga Jiang dan keluarga Lin sudah cukup sulit untuk dihadapi. Jika keluarga He ditambahkan ke dalam campuran, itu akan sangat merepotkan. Tatapan Ye Chen tidak berubah sama sekali. Dia berkata, bagaimana keluarga He dibandingkan dengan keluarga Lin? Mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Lin. Jiang Rong menggelengkan kepalanya. Bibir Ye Chen membentuk senyuman dingin. Bu, pernahkah ibu mendengar pepatah, bunuh ayam untuk memperingatkan monyet? Ekspresi Jiang Rong berubah dan dia dengan cepat berkata, Chen kecil, keluarga He bukanlah seekor ayam. Mereka telah berada di ibu kota selama 1000 tahun. Sebaiknya jangan melangkah terlalu jauh, atau itu akan sangat merepotkan. Bu, aku tahu apa yang aku lakukan. Serahkan ini padaku. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuk Ye Chen, Jiang Rong memutuskan untuk mempercayai Ye Chen. Ye Chen maju selangkah. Dia tidak memancarkan niat membunuh apapun, tapi ada aura jahat di sekelilingnya. Kedua lelaki tua itu mendekati Ye Chen. Berat, kamu tidak punya permusuhan dengan tuan mudaku. Kenapa kamu harus begitu kejam? Penatua Yu berbicara. Nada suaranya mengancam dan tekanan tak kasat mata diarahkan pada Ye Chen. Ye Chen melirik Humer yang menabrak dinding, dan beberapa pekerja tak berdosa yang terluka. Dia berkata dengan tenang, bukankah kamu harus memberiku penjelasan tentang hal-hal ini? Bab 438, Keluarga kamu. Oh, Anda berani meminta penjelasan kepada kami. Tahukah kamu dengan siapa kamu berhadapan? Suara Penatua Yu menjadi dingin. Dia bisa mendengar erangan menyakitkan He Jianqi di belakangnya. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dia mungkin akan kehilangan posisi tamunya di keluarga He. Kondisi He Jianqi sedikit membaik setelah dia meminum pil tersebut. Dia terlatih-tatih dan berkata, mengapa kamu berbicara dengan orang ini? Jatuhkan saja dia. Ya, Tuan Muda. Detik berikutnya, dua sosok bergegas menuju Ye Chen. Dua belati tiba-tiba muncul,
berkedip mengancam dan mengarah ke titik vital Ye Chen. Jelas sekali, mereka berdua tidak berniat menahan diri. Jiang Rong ingin membantu Ye Chen, tetapi menghentikan dirinya saat melihat ekspresi tenang Ye Chen. Dia percaya pada putranya. Melihat serangan mereka, Ye Chen hanya berkata, "Kamu telah mengecewakanku." Ketika Penatua Yu dan Penatua Qiu mendengar suara ini, mereka tahu bahwa orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Mereka tidak lagi ragu-ragu dan baru saja akan meningkatkan kekuatan mereka ketika sepasang tangan meraih pergelangan tangan mereka, dan sosok penyerang mereka tiba-tiba berhenti. Dua potong sampah yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk 10 besar peringkat Grandmaster Huaxia berani pamer di depanku. Puci. Dalam sekejap, senjata di tangan mereka menghilang. Beberapa saat kemudian, mereka merasakan leher mereka terpotong oleh sesuatu, dan niat membunuh yang dingin menyelimuti seluruh tubuh mereka. Ini, kedua lelaki tua itu tanpa sadar mengangkat kepala mereka, hanya untuk menemukan bahwa senjata yang mereka pegang tadi telah menembus leher mereka. Jubah mereka berlumuran darah saat mereka menatap Ye Chen dengan ketakutan. Mereka bahkan tidak dapat berbicara. Mereka tidak dianggap kuat dalam keluarga He, namun fakta bahwa Tuan Tua He meminta mereka untuk melindungi He Jianqi membuktikan bahwa mereka adalah ahli yang kuat. Setidaknya di ibu kota, selama mereka tidak bertemu monster-monster yang berada di 10 besar peringkat Grandmaster, tidak akan terjadi apa-apa. Oleh karena itu, mereka tidak menyangka akan jatuh ke tangan seorang pemuda yang bahkan tidak mereka kenal. Siapa anak ini? Gedebuk. Kedua lelaki tua itu jatuh ke tanah, mata terbuka lebar karena kematian. Anggota keluarga He tercengang. Siapa yang menyangka hal-hal akan berkembang sedemikian rupa? Tuan tua dia hanya meminta mereka untuk menyelidiki situasinya, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengan orang gila. Terlebih lagi, orang gila ini sangat kuat. Mereka telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Tanah yang mereka ambil alih bukan milik keluarga seni bela diri manapun di ibu kota. Kalau tidak, pasti akan ada rumor. Karena mereka bukan salah satu dari keluarga tersebut, keluarga He ingin mengambil langkah pertama untuk menjatuhkan mereka. Namun, bukan hanya He Jianqi yang terluka, tetapi dua tetua tamu keluarga He juga telah meninggal. Brengsek, Ye Chen berjalan menuju He Jianqi dan yang lainnya perlahan. Meskipun orang-orang ini memiliki tingkat kekuatan seni bela diri kuno tertentu, itu tidak seberapa dibandingkan dengan dua tetua tamu yang sudah meninggal. Kamu, kemarilah dan berlutut dan minta maaf. Saat semua orang linglung, suara tenang Ye Chen terdengar. Namun, ada sedikit nada dingin dalam suaranya. Orang yang dia maksud pastilah He Jianqi. He Jianqi tanpa sadar mundur selangkah ke belakang yang lain. Saya putra tertua dari keluarga He. Anda tidak dapat menyentuh saya. Keluarga He adalah keluarga teratas di ibu kota. Kemarahan ayahku bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh anak sepertimu. Ye Chen melirik He Jianqi sambil bercanda. Setelah hening beberapa saat, dia tertawa dingin. Apakah kamu sudah selesai? He Jianqi tertegun sejenak dan tidak berani mengatakan apapun. Karena kamu sudah selesai berbicara, kembali ke sini. Ye Chen membuat gerakan meraih dengan tangannya dan melepaskan ki aslinya. Kekuatan tak terlihat menyelimuti He Jianqi. Hah! He Jianqi merasakan kekuatan tak terlihat menariknya ke arah Ye Chen. Yang lain mengulurkan tangan untuk memeganginya, tetapi mereka segera menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Dalam sekejap mata, He Jianqi ditarik tepat di depan Ye Chen. Kemudian, tekanan tak terlihat turun dari langit, menyebabkan He Jianqi berlutut di tanah, tubuhnya hampir bengkok. Wajahnya penuh penghinaan. Sebagai anak tertua dari keluarga He, siapa yang berani membuatnya berlutut? Jika tersiar kabar, dia akan menjadi bahan tertawaan di ibu kota. Aku ingin melihat orang di belakangmu. Saya ingin melihat Bai Lixiong. Saya ingin melihat pemilik tempat ini. Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti akan menjadi musuh keluarga He. He Jianqi kemudian melihat ke arah Jiang Rong di belakang Ye Chen dan meraung, kamu tidak hanya akan mati, tetapi wanita di belakangmu juga akan mati. Jika kamu berani menyentuhku, dia juga akan mati. Dia tidak hanya akan mati, tapi dia juga akan dioleh banyak orang. Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia keluarga. Ye Chen menyipitkan mata pembunuhnya dan melihat He Jianqi dari atas ke bawah. Karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Mulai hari ini dan seterusnya, tempat ini milik keluarga Ye.
Jika ada yang berani masuk ke tempat ini dengan niat buruk, mereka akan mati. Juga, siapapun yang menghina ibuku akan mati. Suara dingin Ye Chen bergema di telinga semua orang. Ekspresi semua orang membeku ketika mereka merasakan niat membunuh yang tak terlihat tersapu. Tiba-tiba, cahaya dingin menyala dan kepala He Jianqi terpisah dari tubuhnya. Ye Chen dengan santai melemparkannya ke yang lain. Jika keluarga He ingin membalas dendam, suruh mereka mencariku, Ye Chen. Saya akan menunggu mereka. Sekarang pergilah. Begitu dia mengatakan itu, semua orang sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemah. He Jianqi sudah mati. Dipenggal. Apakah anak ini gila? Kamu keluarga. Tidak ada keluarga Ye di ibu kota. Tiba-tiba, seseorang memikirkan sesuatu, dan orang ini menyadari siapa Ye Chen. Pertarungan besok di arena seni bela diri adalah antara Ye Chen dan Lin Juelong, yang menduduki peringkat kedua dalam peringkat Grandmaster. Orang ini sebenarnya sedang membangun kekuatannya sendiri. Apakah dia mencoba menyatakan perang terhadap semua keluarga di ibu kota? Mereka tidak berani berpikir lebih jauh. Salah satu dari mereka melihat ke arah kepala mengerikan di tanah dan menunjukkan sedikit ketakutan di wajahnya. Dia segera melepas pakaiannya dan membungkus kepala He Jianqi. Dia bahkan meninggalkan Humer dan berlari ke arah yang berlawanan. Siapa yang mengira Ye Chen akan mengambil tindakan sebesar itu? Malam ini, nama Ye Chen akan bergema di seluruh ibu kota. Setelah orang-orang ini pergi, Jiang Rong berjalan mendekat dengan cemberut. Chen kecil, apakah kamu sengaja membiarkan mereka pergi? Bab 439, Doa dan Harapan. Ye Chen mengangguk. He Jianqi sedang mendekati kematian. Saya tidak ingin menimbulkan masalah, tapi dia kebetulan melakukan semua hal yang salah. Mulai hari ini hingga besok, orang-orang yang mengawasi tempat ini akan berpikir dua kali untuk bertindak. Saat hasil pertarunganku besok keluar, keluarga Ye akan memulai perjalanannya untuk menjadi keluarga teratas di Huaxia. Bu, ayo pergi. Di sini berangin. Jiang Rong menatap mayat tanpa kepala itu dan mengangguk. Putranya telah dewasa, dan dapat mengambil keputusan sendiri. Namun, dia juga harus menanggung akibatnya sendiri. Inilah sifat kejam dunia seni bela diri di Huaxia, dan alasan utama mengapa dia tidak berkultivasi meskipun dia berbakat. Dia ingin menghindari dunia kotor ini, tapi sepertinya dia tidak bisa lagi melakukannya. Sekarang setelah dia melangkah ke jalur kultivasi, dia telah dinodai oleh dunia ini. Selain itu, dia dilahirkan dalam keluarga Jiang, jadi dia tidak punya pilihan lain. Sekarang Chen kecil telah berubah, dia akan melakukan yang terbaik untuk mendukungnya. Selama beberapa malam terakhir, dia bahkan berpikir bahwa mungkin dia akan mampu melindungi anak dan suaminya jika dia mendengarkan Tuan Tua Jiang dan mulai berkultivasi saat itu. Di sebuah rumah bangsawan di sebelah barat ibu kota, beberapa pemuda dan pemudi berlutut di tanah, wajah mereka sangat pucat. Ada sebuah bungkusan di depan mereka, berdarah dan berkilau. Seorang pria parubaya dan seorang pria tua duduk di kursi kehormatan. Pria parubaya itu adalah ayah He Jianqi dan kepala keluarga He Guowang. Adapun lelaki tua itu, dia adalah penguasa sejati keluarga He Shenghai. Pada saat ini, wajah mereka memerah, dan niat membunuh meluap dari tubuh mereka. He Guowang berdiri dengan marah. Apakah maksudmu pemilik sebidang tanah itu adalah Ye Chen? Ye Chen membunuh dua tetua tamu kami di depanmu dan bahkan mengambil kepala Jianqi. Seorang pria berjanggut mengangguk berulang kali. Kepala keluarga, benar. Lebih penting lagi, Ye Chen sebenarnya sedang membangun kekuatannya sendiri. Pak, He Guowang membanting telapak tangannya ke meja di sampingnya. Hai keluarga, beraninya dia membunuh anakku. Hari ini, aku secara pribadi akan mengambil kepala bocah sombong ini untuk membalaskan dendam putraku. Pakar dari keluarga He, dengarkan. He Guowang hendak mengatakan sesuatu ketika Tuan Tua He berdiri. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Guowang, segalanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kali ini, Jianqi ceroboh dan tidak memikirkan semuanya. Sebidang tanah itu telah ditempati oleh Bai Lixiong selama bertahun-tahun, namun dia rela menyerahkannya kepada anak itu. Juga, anak itu berani menantang Lin Juelong, jadi itu tidak semudah yang kamu kira. Tidak peduli apapun, Jianqi sudah mati, jadi kita harus membuat kematiannya bermanfaat dan membuat rencana yang tepat untuk mengambil alih tanah itu. Kita harus bertarung hari ini. Besok,
Ayo pergi dan lihat bagaimana hasil pertarungan di arena seni bela diri. Nada suara He Seng-hai sangat tenang. Cucunya telah terbunuh, tetapi meskipun dia marah, dia harus bersikap rasional. Ada sesuatu yang tidak dapat dipercaya pada anak ini dan betapa kuatnya dia. Siapa dalang di balik anak ini? Kekuatan atau pakar macam apa yang bersembunyi di balik bayang-bayang? Hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. He Guowang tidak menyangka ayahnya akan mengatakan itu. Dia ingin menenangkan diri, tetapi dia menyadari itu tidak mungkin. Dia melirik ayahnya dan hanya bisa berkata, "Ayah, anak itu kemungkinan besar akan dibunuh oleh Lin Juelong. Bagaimana jika dia tidak mati atau menang?" He Seng-hai ragu-ragu selama beberapa detik sebelum senyuman muncul di bibirnya. Jika dia menang, itu yang terbaik. Pada saat itu, kita bisa menyerang. Aturan di arena seni bela diri mungkin terlihat seperti ditetapkan di atas batu, tetapi pada akhirnya, oranglah yang melaksanakannya. Ye Chen telah membuat marah semua orang, jadi bagaimana komunitas seni bela diri bisa membiarkan dia hidup? Sejauh yang saya tahu, meskipun Jiang Rong adalah anggota keluarga Jiang, konflik antara keluarganya dan tuan tua Jiang telah meningkat. Tidak mungkin dia membantu Ye Chen. Pada saat yang sama, di kediaman keluarga Jiang, Tuan tua Jiang menyipitkan matanya dan memainkan dua batu roh di tangannya, yang memancarkan energi spiritual lemah. Tiba-tiba, lelaki tua itu berhenti dan mencibir. Anak itu benar-benar ingin mendirikan keluarga Ye. Start yang sembrono. Dia samar-samar mengingat kata-kata berani Ye Chen beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, Jiang Jianfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah, apakah kita akan menonton pertempuran besok? Maukah kamu bergerak?" Hah, Tuan tua Jiang mendengus dingin. Bagaimana mungkin keluarga Jiang tidak menonton acara akbar seperti itu? Aku ingin melihat bocah sombong itu mati. Saya akui bahwa kekuatannya tidak buruk, dan dia memiliki teknik bela diri yang kuat. Namun, setelah Lin Juelong kembali dari tempat itu, dia menjadi sangat kuat. Hasil dari pertempuran ini sudah jelas, Start itu pasti akan mati. Ayah, jika kamu menyelamatkan Ye Chen pada saat kritis, Ye Chen mungkin akan menyerahkan teknik seni bela diri. Ekspresi Jiang Jianfeng sedikit berubah. Inilah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membujuk ayahnya. Selamatkan dia. Tuan tua Jiang mencibir. Meskipun teknik bela dirinya menantang surga, saya tidak cukup bodoh untuk menyelamatkannya di arena seni bela diri. Anda harus tahu bahwa Ye Chen tidak akan pernah keluar dari arena seni bela diri hidup-hidup, terlepas dari hasil pertempuran besok. Sombong itu telah menyia-nyiakan kesempatan yang menantang surga yang diberikan kepadanya. Jiang Jianfeng menggigit bibirnya dengan ringan dan pergi. Dia ingin menelepon Ye Chen untuk mengingatkannya, tetapi teleponnya dimatikan. Dia malah menelepon Jiang Rong, tetapi teleponnya juga dimatikan. Aduh, Ye Chen, aku hanya bisa berdoa dan berharap yang terbaik. Bab 440, Pendahuluan. Di apartemennya, Ye Chen memejamkan mata dan berkultivasi di kamar tidurnya. Hari ini, Xia Ruoxue dan Sun Yi tidak mengganggu Ye Chen dan diam-diam tinggal di ruangan lain. Meski keduanya khawatir, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak mengerti seberapa kuat Lin Juelong, atau bahkan bagaimana arena seni bela diri bekerja. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memilih untuk mempercayai Ye Chen dengan teguh. Jiang Rong ingin membuka pintu Ye Chen beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Pada saat ini, Ye Chen berada di makam samsara, dikelilingi oleh energi spiritual Vena Naga. Naga darah itu berputar-putar di atas kepalanya, dan auman naga itu sepertinya menandakan kemarahan naga darah itu. Sejak naga darah kembali dari pembuluh darah naga Qinling, naga itu dikelilingi oleh api. Kadang-kadang, hal itu bahkan dapat meningkatkan suhu di dalam makam samsara. Aura Ye Chen terus meningkat. Dia ingin menerobos sebelum pertempuran, tetapi budidaya tidak mudah setelah seseorang menjadi lebih kuat. Untungnya, ranah Ye Chen sudah berada di puncak ranah kecil ini, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos. Setelah semalaman berkultivasi, Ye Chen membuka matanya dan melepaskan niat membunuh yang dingin. Di luar sudah subuh, dan suara ibunya membuat sarapan terdengar di luar. Ye Chen mandi dan makan seperti biasa. Jiang Rong, Sun Yi, atau Xia Ruoxue tidak menyebutkan apapun tentang pertempuran tersebut, seolah-olah apa yang akan terjadi adalah hal yang sangat normal.
Pukul 8 pagi, Ye Chen turun dan melihat sebuah Porsche diparkir di pintu masuk. Ten, ya, Zhu Ya menyapanya. Ye Chen kemudian duduk di kursi penumpang depan, sementara Jiang Rong dan kedua gadis itu duduk di belakang. Suasananya sangat sunyi. Zhu Ya melirik Ye Chen saat dia mengemudikan mobil. Dia memperhatikan bahwa Ye Chen tampak baik-baik saja dan matanya terpejam. Dia jelas bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan hanya dia, ketiga wanita di belakangnya juga merasakan hal yang sama. Siapa yang bisa benar-benar tenang dalam situasi seperti ini? Setengah jam kemudian, di arena seni bela diri ibu kota. Saat Porsche berhenti di depan gedung, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya melintas. Kedinginan, penghinaan, ejekan, segala macam tatapan yang mengandung emosi negatif terfokus pada Ye Chen, tapi dia tetap bergeming. Dia keluar dari mobil dan langsung menuju arena. Arena ini sudah sangat tua. Itu terbuka, dan ada petugas keamanan di pintu masuk. Bahkan ada cukup banyak tentara yang menjaga ketertiban. Ten, kamu, Lei Shuwei sedang menunggu di pintu masuk. Ketika dia melihat Ye Chen, matanya menyipit dan dia dengan cepat menyapa Ye Chen dengan hormat. Orang itu akan mengawasi seluruh pertempuran. Ye Chen mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia langsung menuju ke arena. Petugas keamanan mengetahui identitas Ye Chen dan tidak menghentikannya. Tidak banyak orang di dalam, sekitar 100 orang. Namun, saat Ye Chen muncul, dua sosok berjalan ke arahnya. Itu adalah He Guowang dan He Shenghai. He Guowang menghentikan langkahnya dan menatap Ye Chen dengan dingin. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, Ye Chen, kamu membunuh anakku kemarin. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari arena seni bela diri hidup-hidup hari ini. Ye Chen mengabaikannya. Di matanya, mereka hanyalah semut yang bisa dia atasi nanti. Yang harus dia fokuskan adalah pria yang ada di peron. Pada saat ini, seorang pria berjanggut berdiri dengan bangga di panggung seni bela diri, memancarkan niat membunuh yang kuat. Hanya dengan berdiri di sana, dia memancarkan rasa tekanan yang menakjubkan. Ye Chen menatap pria itu, dan kemarahan mulai mendidih dan membusuk di hatinya saat dia mendekati peron. Dengan setiap langkah yang diambilnya, pemandangan dari Cloud Lake Manor saat itu terlintas di benaknya. Kekejaman, pembantaian, dan kegilaan memenuhi pikirannya. Sebelum Ye Chen bisa melangkah ke peron, Bai Lixiong muncul di sampingnya. Ten, ya, jika kamu memenangkan pertempuran ini, kami akan membawa Ye Tianzeng kembali. Ada juga ahli dari kam berdarah besi yang berjaga di luar. Namun, aturan arena seni bela diri melarang pasukan resmi Huaxia untuk terlibat. Juga, Tuan Ye, berhati-hatilah terhadap dua lelaki tua di sana. Menurut penyelidikanku, kedua orang itu berasal dari aliansi darah, dan sangat kuat. Ye Chen melirik kedua lelaki tua itu, yang juga menatapnya dengan mata haus darah. Di samping mereka ada kepala keluarga Lin. Kedua lelaki tua yang disebutkan Bai Lixiong memiliki tato pintu berwarna merah darah di leher mereka. Saya tidak menyangka aliansi darah memiliki hubungan dengan keluarga Lin. Ye Chen sedikit terkejut. Tidak jauh dari keluarga Lin ada keluarga Jiang. Tuan Tua Jiang, Jiang Jianfeng, dan yang lainnya semuanya hadir. Mereka yang seharusnya datang semuanya ada di sini. Ye Chen tidak lagi ragu-ragu dan melangkah ke peron. Naga darah di tubuhnya sepertinya hendak keluar dari tubuhnya, dan aura pembunuh yang tak terlihat mengelilinginya. Di peron, angin dingin bertiup. Ini akan segera dimulai. Pertarungan hidup dan mati. Otak Ye Chen ini telah ditendang oleh seekor keledai. Dia benar-benar berani naik. Dikatakan bahwa peluang taruhan di pasar gelap itu gila. Hampir tidak ada yang mau bertaruh pada Ye Chen. Tentu saja, berapa tahun Ye Chen berkultivasi dibandingkan dengan Lin Juelong. Orang bodoh mana yang akan membuang uangnya untuk taruhan yang kalah? Itu akan sangat bodoh. Kamu tidak perlu memberitahuku, tapi seseorang memang bertaruh pada Ye Chen. Saya mendengar bahwa Bai Lixiong bertaruh 10 juta pada Ye Chen, jika dia menang, dia akan mendapatkan ratusan juta yuan. Bukankah putri Bai Lixiong tinggal di River City untuk sementara waktu? Dia mungkin mengenal Ye Chen. Haha, karena semua orang tahu bahwa Ye Chen akan mati. Aku sangat penasaran. Bagaimana dia akan mati? Terbunuh secara instan? Atau akankah dia disiksa sampai mati? Melihat dua sosok yang berdiri di peron di tengah arena, diskusi pun marak di kalangan penonton. Ye Chen pasti kalah.
Penilaian setiap orang sama, tanpa kecuali. Ketika Ye Chen melangkah ke peron, kerumunan hanya mencemooh dan tertawa. Semua orang memandang Ye Chen seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Lin Juelong membuka matanya, dan seringai haus darah muncul di bibirnya. Sampah, akhirnya kita bertemu. 5 tahun lalu, jika bukan karena ibumu yang mendorongmu ke East Coin Lake, kamu pasti sudah lama meninggal. Sejujurnya, saya sedikit menyesal. Jika aku membunuhmu saat itu, mungkin ini tidak akan terjadi. Bahkan jika kamu sudah mulai berkultivasi dan memiliki bakat luar biasa, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Di mata Lin Juelong, hanya ada rasa dingin. Ekspresi Ye Chen acuh tak acuh. Dia berkata, 5 tahun lalu, keluarga Ye Ku dihancurkan olehmu. Hari ini, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan membuatmu menderita siksaan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, seorang hakim dengan aura yang kuat melangkah ke peron. Saat dia hendak menjelaskan beberapa aturan arena seni bela diri, dua suara dari arah berbeda berteriak, "Tidak perlu." Ekspresi hakim berubah. Dia melihat ekspresi pasangan itu dan diam-diam berjalan keluar dari peron. Bel tiba-tiba berbunyi. Pertempuran dimulai sekarang. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh sedingin es dan tekanan spiritual Lin Juelong dilepaskan. Merasakan niat membunuh dan tekanan spiritual yang dipancarkan pihak lain, Ye Chen tiba-tiba menutup matanya dan mengerahkan setiap ki sejati di dantiannya. Seluruh tubuhnya diselimuti aura pembunuh, dan sepertinya diliputi cahaya merah.